Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan ketiga dari mata kuliah aljabar elementer, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat dengan submateri sebagai berikut, yaitu pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bagaimana sih bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat? Kemudian yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Begitupun dengan aplikasi daripada rumus-rumus tersebut. Jadi kita akan bahas satu persatu pada pekan ini melalui video pembelajaran. Jadi silahkan simak videonya sampai selesai. Langsung saja kita bahas untuk submateri pertama. Pertama, bentuk umum. Seperti yang telah kita semua ketahui bahwa persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang mempunyai variabel dan berpangkat paling tinggi adalah 2. Maka bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a, b, c itu adalah elemen atau anggota bilangan real dan a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian di sini x-nya adalah sebagai variabel atau peubah. Kemudian a ini adalah koefisien daripada x kuadrat, b-nya adalah koefisien dari x, kemudian c-nya adalah konstanta persamaan. Lanjut, kadang-kadang persamaan kuadrat itu disajikan tidak dalam bentuk baku seperti tadi persamaan umumnya. Persamaan kuadrat seperti itu dapat dituliskan ke dalam bentuk baku dengan memperhatikan sifat-sifat persamaan berikut. Pertama itu, kedua ruas suatu persamaan boleh ditambahkan ataupun dikurangi dengan suatu bilangan atau variabel yang sama. Lanjut, persamaan baru yang didapat itu ekivalen dengan persamaan yang semula tadi. Kemudian yang kedua, kedua ruas suatu persamaan boleh dikalikan ataupun dibagi dengan suatu bilangan atau variabel yang sama. Dan persamaan baru yang didapat itu pun ekivalen dengan persamaan semula. Jadi boleh ditambah, boleh dikurang, boleh dikali ataupun dibagi, tetapi dengan syarat bahwa persamaan baru tersebut didapat ekivalen dengan persamaan semula. Contohnya seperti ini. Nyatakan persamaan berikut ke dalam bentuk baku. Persamaan kuadrat ini adalah persamaan kuadrat tetapi bukan dalam bentuk baku, bahwa ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang tadi, apakah kita mengali, membagi ataupun mengurangi dan menjumlahkan? Di sini kita perhatikan bahwa 1/x min 1 plus 1/x min 2 sama dengan 2. Nah, di sini ada penyebut x min 1 dan x min 2. Maka kita kalikan kedua ruas dengan penyebut-penyebut itu, dengan perkalian penyebut itu, yaitu x min 1 dikali x min 2. Jadi di sini ruas kiri kita kalikan x min 1 kali x min 2, ruas kanan juga kita kalikan dengan x min 1 kali x min 2. Nah, didapat bahwa 1/x min 1 dikali x min 1 dikali x min 2 itu, maka nanti hasilnya 1 dikali x min 2, karena x min 1 per x min 1 itu 1 sama dengan 1, kemudian sisa x min 2 dikali x min 2. Kemudian 1/x min 2 dikali x min 1 dikali x min 2, nanti kita akan dapatkan x min 2 per x min 2 itu adalah 1, kemudian dikali dengan x min 1. Kemudian untuk ruas kanan kita kalikan saja x kali x kuadrat
min 3x tambah 2, kemudian semuanya itu dikali dengan 2. Lanjut, 1 dikali x min 2 itu sama dengan x min 2 plus 1 dikali x min 1 itu adalah x min 1 sama dengan, kemudian ini 2-nya dikali ke dalam kurung 2x kuadrat min 6x plus 4. Lanjut, kita jumlahkan yang sejenis. Di sini ada x, di sini ada 1x, maka 1x plus 1x 2 sama dengan 2x. Min 2 min 1 sama dengan min 3 sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 6. Kemudian kedua ruas kita tukar. Ruas kanan tadi menjadi ruas kiri menjadi ruas kanan, supaya yang kuadratnya ada di ruas kiri. Lanjut, untuk yang ekuivalen selanjutnya, bahwa kedua ruas kita tambah dengan min 2x plus 3x. Karena di ruas kiri ada plus 2x dan min 3, maka otomatis kedua ruas kita kurangkan dengan 2x, kemudian kita jumlahkan dengan 3 supaya ruas kanan nanti jadi 0. Maka didapat 2x kuadrat min 8x plus 7 sama dengan 0. Maka dari persamaan yang bukan bentuk baku daripada persamaan kuadrat, kemudian kita proses sedemikian hingga kita peroleh persamaan kuadrat dalam bentuk baku. Kemudian sebab selanjutnya yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di sini setiap pengganti x atau setiap pengganti variabel yang memenuhi pada persamaan kuadrat dinamakan dengan penyelesaian atau akar persamaan tersebut. Di sini akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan 3 cara. Seperti yang kita ketahui pada waktu sekolah bahwa ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu pertama pemfaktoran, kemudian yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadrat atau rumus kecap ABC. Langsung saja untuk cara pertama, yaitu cara pemfaktoran dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a-nya sama dengan 0. Jadi pertama cara pemfaktoran dengan a-nya sama dengan 0. Kita peroleh faktornya nanti itu adalah, karena mula-mulanya tadi x kuadrat, karena a-nya sama dengan 1, maka didapat persamaannya itu x kuadrat plus bx plus c sama dengan, maka akar-akarnya itu adalah x tambah p kali x tambah q. Dengan menguraikan ruas sebelah kanan, kita akan memperoleh hubungan p, q dengan b dan c. Pertama, persamaan kuadratnya itu x kuadrat tambah bx plus c itu sama dengan x tambah p kali x tambah q. Didapat x kuadrat tambah px p kali x, kemudian tambah q kali x, kemudian ditambah p kali q. Maka didapat hubungan bahwa b-nya ini sama dengan p tambah q, kemudian c-nya ini sama dengan p kali q. Jadi diperoleh hubungan daripada pq dengan bc. Lanjut, contoh dengan cara pemfaktoran, tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Ini untuk dua contoh ini adalah untuk c-nya lebih besar 0 atau c-nya bernilai positif. Langkah-langkahnya itu, pertama, pecah c-nya menjadi perkalian faktor-faktornya. Karena kita mau cari a kali p kali q itu sama dengan c-nya nanti. Kemudian yang kedua, tentukan pasangan bilangan yang berjumlah b. Jadi tentukan dulu faktor c-nya. C-nya di sini untuk bagian a itu adalah 3 ya. Lanjut, karena c-nya sama dengan 3,
maka faktornya itu cuma ada 1 kali 3 atau 3 kali 1. Kemudian di sini juga jumlahnya itu adalah 4, maka faktornya itu sudah benar bahwa P kali Q itu sama dengan 3 sama dengan C, kemudian jumlahnya itu sama dengan B atau sama dengan 4. Maka diperoleh X plus 1 kali X plus 3 sama dengan 0. Untuk X plus 1 sama dengan 0, karena jika kedua bilangan dikalikan sama dengan 0, maka salah satunya itu ada yang 0. Nah, untuk X plus 1-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Kemudian faktor yang kedua, untuk X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 3. Jadi penyelesaiannya adalah X1-nya sama dengan min 1, kemudian X2-nya sama dengan min 3. Dalam bentuk himpunan penyelesaian dituliskan sebagai berikut. Jadi pakai kurung kelawal, kemudian ditulis X1-nya, X2-nya, yaitu min 1 dan atau min 3. Kemudian yang kedua, bagaimana jika C-nya besar 0 dan B-nya kecil 0 atau B-nya negatif? Tetap dengan cara yang sama, bahwa kita cari faktor daripada C-nya, yaitu 12. C-nya adalah 12. Kemudian faktor-faktor daripada 12 ini adalah 1 kali 12, kemudian 2 kali 6 juga 12, 3 kali 4 juga 12. Kemudian kita cari yang jumlahnya sama dengan 13. Maka yang mendapat yang cocok dengan B-nya sama dengan 13 atau jumlahnya itu adalah faktor 1 dan 12. Nah, karena di sini ada negatif, maka P-nya negatif, Q-nya juga negatif, supaya P-nya nanti sama dengan negatif. Maka diperoleh pemfaktorannya itu X min 1 dikali X min 12 sama dengan 0. Untuk X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1, atau untuk X kurang 12 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 12. Maka penyelesaiannya adalah X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 12. Dengan bentuk himpunan penyelesaiannya ditulis sebagai berikut. Kurung kerawal 1,12. Jadi ini ada dua contoh untuk C-nya sama dengan positif dan A-nya 1. Kemudian untuk yang contoh yang kedua, di sini C-nya yang bernilai negatif atau C-nya kecil 0. Tentukan cara pemfaktoran. Dengan cara pemfaktoran, tentukan penyelesaian kedua persamaan berikut. Jadi C-nya negatif dan C-nya negatif. Pertama, untuk B-nya yang positif. Langkah-langkah untuk pemfaktoran dengan C bernilai negatif atau C-nya kecil 0. Pertama, dengan cara yang sama tadi, pecah C-nya menjadi perkalian faktor-faktornya. Kemudian yang kedua, tentukan pasangan bilangan yang selisihnya B. Jadi tadi kalau C-nya lebih besar 0, maka kita cari pasangan bilangan yang jumlahnya B. Tapi kalau C-nya yang negatif atau C-nya kecil 0, maka kita cari pasangan yang bilangannya itu selisihnya adalah B. Kemudian langkah ketiga, bilangan yang bernilai lebih besar bertanda sama dengan B. Jadi jika B-nya positif, maka yang bertanda positif adalah bilangan yang bernilai besar. Begitupun dengan sebaliknya. Jika B-nya yang negatif, maka bilangan yang bernilai besar itu bertanda negatif. Lanjut, contoh untuk pertama tadi, untuk bagian A yang C-nya negatif dan B-nya positif. Di sini C-nya adalah 12, kemudian ada 3 pemfaktoran, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Semua ketiga pasangan ini dikalikan itu sama dengan 12. Tetapi selisihnya harus adalah 4. Maka yang menjadi faktornya adalah 2 dan 6.
Kemudian B-nya bertanda positif, maka yang bertanda positif adalah bilangan yang lebih besar. Bilangan yang lebih besar itu adalah 6. Maka bilangan sebaliknya, bilangan yang lebih kecil itu bertanda sebaliknya daripada B, maka dia bertanda negatif. Karena duanya bertanda negatif, maka faktornya adalah X min 2 kali X plus 6 sama dengan 0. Untuk X min 2 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 2. Dan atau untuk X plus 6 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan minus 6. Jadi penyelesaiannya adalah X1 nya sama dengan 2 atau X2 nya sama dengan minus 6. Dalam bentuk himpunan penyelesaian dituliskan sebagai berikut. Himpunan penyelesaiannya adalah 2 min 6. Lanjut untuk B-nya bertanda negatif. Nah, di sini C-nya adalah 16, maka yang menjadi akar-akarnya atau faktor daripada 16 itu adalah 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Kemudian kita tentukan selisihnya, maka diperoleh selisihnya adalah sama dengan B. B-nya itu adalah min 15. Maka yang menjadi selisih adalah 15. Kemudian karena B-nya bertanda negatif, maka yang bertanda negatif adalah bilangan yang angkanya besar atau bilangan yang besar, yaitu 16. Maka yang bertanda positif atau yang bertanda sebaliknya adalah bilangan yang kecil. Maka diperoleh faktornya adalah X plus 1 dikali X min 16 sama dengan 0. Untuk X plus 1 nya sama dengan 0 diperoleh X sama dengan min 1, atau untuk X min 16 sama dengan 0 diperoleh X nya sama dengan 16. Jadi penyelesaiannya adalah X1 nya sama dengan min 1 dan atau X2 nya sama dengan 16. Dalam bentuk himpunan penyelesaiannya dituliskan seperti ini. Oke, lanjut. Cara pemfaktoran untuk A-nya tidak sama dengan 1. Di sini ada dua cara untuk menentukan penyelesaian daripada atau menentukan pemfaktoran daripada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A-nya tidak sama dengan 1. Pertama, dengan menggunakan sifat distributif. Jadi, rumus untuk mencari pemfaktoran daripada persamaan kuadrat yang dimana A-nya itu tidak sama dengan 1, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah QX tambah C, dengan P kali Q itu sama dengan A kali C, dan P tambah Q itu sama dengan B. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Cuma tadi karena A-nya sama dengan 1, maka cari saja pemfaktorannya P kali Q itu sama dengan C-nya. Karena A-nya ini tidak sama dengan 1, maka P kali Q-nya itu harus sama dengan A kali C. Lanjut untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan 1 A kali AX plus M kali AX plus N, dengan M kali N nya itu sama dengan A kali C, dan M plus N nya itu sama dengan B. Lanjut ke contoh. Contoh untuk C nya lebih besar 0 atau C nya positif. Untuk bagian A yang C-nya positif, caranya atau langkah-langkahnya itu pertama jabarkan A kali C-nya menjadi perkalian faktor-faktornya. Kemudian yang kedua, tentukan pasangan bilangan yang berjumlah B. Selanjutnya untuk bagian A, cara pertama yaitu cara dengan menggunakan sifat distributif. Sifat distributif tadi mengatakan bahwa AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX kuadrat
tambah PX tambah QX tambah C. Pertama kita tentukan dulu P dan Q-nya. Faktor-faktor P dan Q-nya itu harus sama perkaliannya dengan A kali C, di mana A-nya tadi itu sama dengan 3, C-nya sama dengan 15. Maka 3 kali 15 sama dengan 45. Maka kita cari faktor daripada bilangan 45. Di sini ada 3 faktor yang didapat, bahwa 1 kali 45 sama dengan 45, 3 kali 15, dan 5 kali 9. Kemudian kita tentukan jumlahnya harus sama dengan B, di mana B-nya di sini adalah 14. Maka yang berjumlah 14 adalah 5 dan 9. Faktornya adalah 5 dan 9, atau P dan Q-nya secara berurutan adalah 5 dan 9. Kemudian kita masukkan kepada rumus sifat distributifnya. Peroleh 3x kuadrat tambah 5x karena P-nya adalah 5, kemudian tambah 9x karena 9 adalah Q-nya, tambah 15. Kemudian kita jabarkan untuk 3x kuadrat tambah 5x-nya diperoleh, kita asosiatifkan terhadap perkalian. Kita keluarkan x-nya, maka ya kita buat kurung untuk 3x tambah 5-nya. Maka selesai untuk 3x kuadrat tambah 5x. Kemudian kita asosiatifkan juga 9x tambah 15. Kita peroleh 3 kali 3x tambah 5. Kemudian di sini ada 3x tambah 5, di sini juga ada 3x tambah 5, maka saya bisa faktorkan bahwa x tambah 3 itu sama dengan x tambah 3 dikali 3x tambah 5. Maka ini adalah faktor-faktornya. Kemudian kalau pertanyaannya kita lanjutkan mencari penyelesaiannya, maka kita cari saja penyelesaiannya. Kita sama dengankan dulu ini dengan 0. Maka untuk x tambah 3 sama dengan 0 diperoleh x-nya sama dengan min 3. Atau untuk 3x plus 5 sama dengan 0, 3x sama dengan min 5, maka x-nya sama dengan min 5 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 3, minus 5 per 3. Lanjut untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 1/A kali AX tambah M kali AX tambah N. M dan N-nya ini sama tadi dengan P dan Q-nya. Diperoleh tadi P-nya itu sama dengan 5, P-nya 5 dan Q-nya 9. Maka ini kita bisa jadikan sebagai M, kemudian ini kita jadikan sebagai N, 9 sebagai N. Maka kita langsung masukkan ke rumus, atau kita langsung substitusi ke dalam rumus. Diperoleh 1/3 karena A-nya sama dengan 3, kemudian 3x plus 5 kali 3x plus 9. Kemudian 1/3 kali 3 kali x plus 3, kemudian kali 3x plus 5. Kita keluarkan saja, atau kita asosiatifkan 3-nya, kita keluarkan dalam kurung. Maka diperoleh 1/3 kali 3 itu sama dengan 1. Kita coret saja, maka sisa x plus 3 kali 3x plus 5. Dengan cara yang sama tadi, bahwa diperoleh x-nya, x1-nya sama dengan min 3, kemudian x2-nya sama dengan minus 5 per 3, atau kita bisa tulis dalam himpunan penyelesaian minus 3, minus 5 per 3. Itu untuk cara yang kedua, yaitu cara menggunakan rumus. Kemudian untuk contoh soal yang kedua tadi, yang bagian B, bahwa 8x
kuadrat tambah 2x min 3. Ini untuk C-nya sama dengan negatif. Ini di sini ada sama dengan 0 ya. Kemudian langkah-langkahnya jabarkan seperti cara yang tadi, jabarkan A kali C-nya menjadi perkalian faktor-faktornya, kemudian tentukan pasangan bilangan yang selisihnya B karena C-nya bertanda negatif. Maka kita cari selisih. Kemudian yang ketiga, bilangan yang bernilai lebih besar sama tandanya dengan B, sedangkan bilangan yang bernilai lebih kecil bertanda sebaliknya. Karena B-nya bertanda positif, maka nanti yang bilangan besarnya harus bertanda positif. Pertama, untuk cara yang pertama dengan menggunakan sifat distributif. Kita cari dulu, karena A-nya sama dengan 8, C-nya 3, maka A kali C 8 kali 3 itu sama dengan 24 dan harus selisihnya 2. Di sini ada beberapa faktor dari A kali C itu sama dengan 24. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Tapi yang selisihnya 2 cuma faktor yang terakhir, yaitu 4 dan 6. Kemudian B-nya itu bertanda positif, maka yang bilangan terbesarnya harus bertanda positif, yaitu 6. Maka diperoleh 8x kuadrat kurang 4x tambah 6x kurang 3. Untuk kelompok pertama, kita keluarkan 4x-nya. Kita asosiatifkan, maka yang di dalam kurung 2x min 1. Kemudian ditambah 3-nya kita keluarkan, maka diperoleh 3 kali 2x min 1. Ini bentuknya dia ekuivalen. Ini juga ekuivalen. Maka diperoleh 4x tambah 3 dikali 2x kurang 1. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita lanjutkan saja. Kita sama dengan 0 ini dengan 0, maka diperoleh x-nya sama dengan min 3 per 4 atau x-nya sama dengan 1/2. Himpunan penyelesaiannya adalah minus 3 per 4, 1/2. Lanjut untuk cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus. Diperoleh tadi faktor-faktor dari 3 itu adalah A kali C atau 8 kali 3 8 kali 3 adalah 24. Maka kita cari faktornya sama dengan cara pertama tadi, yaitu 4 dan 6. Dengan yang bertanda positif adalah 6, yang bertanda negatif adalah 4. Kemudian selanjutnya kita faktorkan 1/8 menjadi 1/4 kali 1/2. Karena kita tidak mau nanti yang form faktorannya itu pecahan, maka kita jabarkan dulu 1/4 kali 1/2. Kenapa? Karena kalau kita kalikan masuk, maka nanti dia bertanda bilangan menjadi bilangan pecahan. Maka saya penggal 1/4 kali 1/2. Untuk 1/4-nya kita kalikan dengan 8x min 4. Untuk 1/2-nya kita kalikan dengan 8x tambah 6. Kemudian diperoleh 1/4 dikali 4. Kita keluarkan 4-nya, nanti kita coret karena di sini nanti 1, maka sisanya 2x min 1. Kemudian untuk 1/2-nya kali 8x plus 6, kita keluarkan 2-nya atau langsung saja kita kali masuk, tidak apa-apa, terserah kalian. Maka 1/2 kali 2 itu kita coret, itu sama dengan 1, maka sisa 4x plus 3. Maka faktornya adalah 2x min 1 dikali 4x plus 3. Daripada persamaan kuadrat 8x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Semoga dapat dipahami daripada cara pertama, yaitu cara pemfaktoran mulai dari A-nya yang
sama dengan 1, C-nya besar 0, C-nya kecil 0, kemudian B-nya bertanda positif, B-nya bertanda negatif, dan atau A-nya yang tidak sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ubahlah persamaan kuadrat semula ke dalam bentuk X tambah P kuadrat. Ini adalah kuadrat sempurna, bentuk kuadrat sempurna, yaitu X tambah P pangkat 2. Itu sama dengan Q, dengan Q-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat sesuai dengan bentuk persamaan yang terakhir, yaitu X plus P pangkat 2 sama dengan Q. Nah, kita bisa peroleh bahwa X tambah P itu sama dengan plus minus akar Q. Karena kedua ruas kita akarkan, maka X tambah P kuadrat diakarkan itu sisa X tambah P. Kemudian ruas kanan kita akarkan, nanti hasilnya adalah plus minus. Maka kita peroleh X-nya itu sama dengan min P plus minus akar Q. Jika akar kita jadikan plus, maka X1-nya adalah min P plus akar Q. Jika dia bertanda atau bertanda negatif, X-nya sama dengan X2-nya sama dengan minus P kurang akar Q. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Di sini dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Untuk bagian A, X kuadrat kurang 4X tambah 1 sama dengan 0. Maka kita harus mencari kuadrat sempurnanya. Pertama, kedua ruas kita kurangkan dengan 1. Maka diperoleh X kuadrat kurang 4X sama dengan minus 1. Kemudian, karena kita mau jadikan ruas kiri ini sebagai kuadrat sempurna, maka kita harus jumlahkan 4. Kalau kita jumlahkan 4 supaya nilainya sama atau ekivalen, kita juga harus kurangkan dengan 4. Maka persamaan yang kedua ini ekivalen dengan persamaan yang ketiga ini. Maka kita bisa buat X kuadrat min 4X tambah 4 itu menjadi kuadrat yang sempurna. Kenapa kita pilih 4? Karena kita cari dulu, kita peroleh P-nya itu harus sama dengan B per 2A kuadrat. B-nya berapa? B-nya adalah min 4, kemudian 2 kali A-nya 1 pangkat 2, maka ini sama dengan 16 per 4. 16 per 4 itu sendiri adalah 4. Maka kita jumlahkan dengan 4, kemudian kita kurangkan dengan 4. Lanjut, dia ekivalen dengan X kurang 2 kuadrat dikurang atau plus dikurang 4 sama dengan min 1. Lanjut, X kurang 2 kuadrat itu kemudian kita jumlahkan 4 atau kita tambahkan kedua ruas dengan 4. Maka diperoleh X kurang 2 kuadrat itu sama dengan 3. Kedua ruas kita akarkan, maka X kurang 2 sama dengan plus minus akar 3. Untuk Q-nya sama dengan positif, maka kita peroleh X kurang 2 sama dengan akar 3. Akar 3 itu sendiri, jika kedua ruas kita jumlahkan dengan 2, maka kita peroleh X sama dengan 2 ditambah akar 3. Atau untuk X min 2 sama dengan minus akar 3, maka diperoleh X-nya sama dengan 2 dikurang akar 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita bisa tulis bentuk himpunan penyelesaiannya itu 2 plus akar 3 atau
2 min akar 3. Lanjut ke contoh kedua untuk lebih memahami. Di sini x kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0. Pertama, kita jumlahkan dengan 6 karena kita mau nanti di sini jadi 0. Maka kita peroleh x kuadrat min 5x sama dengan 6. Kemudian kita cari, kita jumlahkan dengan berapa supaya nanti kita peroleh persamaan kuadrat sempurna. Kita pakai dengan rumusnya tadi bahwa b per 2a kuadrat. B nya berapa? B nya itu min 5, kemudian a nya 1 kuadrat itu sama dengan 25 per 4. Maka kita jumlahkan 25 per 4, kemudian kita kurangkan kembali dengan 25 per 4 supaya yang persamaan ini ekuivalen dengan persamaan di bawahnya. Lanjut kita peroleh persamaan bentuk kuadrat sempurna x min 5 per 2 pangkat 2. Kemudian masih ada min 25 per 4 nya sama dengan 6. Lanjut, kedua ruas kita jumlahkan dengan 25 per 4, maka diperoleh x min 5 per 2 kuadrat itu sama dengan 6 tambah 25 per 4. Karena kalau kita jumlahkan tadi dengan 25 per 4, maka min 25 per 4 ditambah 25 per 4 hasilnya 0 atau habis. Kemudian kita ruas kanan kita samakan penyebutnya, maka diperoleh x min 5 per 2 pangkat 2 sama dengan 24 per 4 ditambah 25 per 4. Barulah kita bisa jumlahkan. Maka diperoleh ruas kanannya itu sama dengan 49 per 4. Kedua ruas kita akarkan, diperoleh x min 5 per 2 sama dengan plus minus akar 49. Untuk dia bertanda positif, maka diperoleh x kurang 5 per 2 sama dengan positif akar 49 per 4. Akar 49 per 4 itu sama dengan 7 per 2. Maka diperoleh x nya sama dengan 7 per 2 tambah 5 per 2 atau x nya sama dengan 6. 12 per 2 atau sama dengan 6. Lanjut, untuk dia bertanda negatif, maka diperoleh x kurang 5 per 2 sama dengan minus akar 49 per 4 atau minus 7 per 2. Maka diperoleh x nya sama dengan minus 7 per 2 ditambah 5 per 2. Di sini minus 2 per 2, maka x 2 nya diperoleh min 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x nya sama dengan 6 atau x nya sama dengan minus 1. Oke, sangat mudah dipahami. Lanjut untuk cara yang ketiga, yaitu cara rumus kuadrat atau biasa disebut rumus ABC. Untuk lebih kita plesetkan saja rumus kecap ABC. Rumus kuadrat dapat diperoleh dengan proses melengkapkan kuadrat sempurna pada persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Tadi kita peroleh ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk baku daripada persamaan kuadrat. Kemudian saya mau asosiatifkan, saya mau keluarkan a nya, maka yang di dalam kurung itu adalah x kuadrat tambah b per a x kali x tambah c sama dengan 0. Kemudian tadi rumus untuk melengkapkan kuadrat sempurna bahwa kita jumlahkan dengan b kuadrat per 4a kuadrat, karena dari b per 2a kuadrat itu sama dengan b kuadrat per 2 kuadrat a kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4, maka b kuadrat per 4a kuadrat. Kemudian kita kurangkan kembali dengan b kuadrat per 4a plus c sama dengan 0.
Kemudian kita peroleh kuadrat sempurnanya itu adalah X tambah B per 2A dikali di pangkat 2. Kemudian dikurang B kuadrat per 4A. Kemudian masih ada plus Y-nya sama dengan 0. Lanjut, kedua ruas kita jumlahkan dengan B kuadrat per 4A. Kemudian kita kurang dengan C. Maka diperoleh persamaan seperti ini. Selanjutnya kita samakan penyebut di ruas kanan. Untuk C-nya, maka supaya penyebut 4A maka dikalikan dengan 4A. C dikali 4A per 4A, maka diperoleh B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ekuivalen juga. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan A. Kan di sini masih ada A, maka kedua ruas kita bagi dengan A atau kita kali dengan 1/A. Jika kedua A dikali dengan 1/A, maka A-nya di ruas kiri jadi 1. Kemudian kita kalikan dengan 1/A, maka dari 4A menjadi 4A kuadrat karena dikalikan dengan 1/A. Lanjut, kedua ruas kita akarkan sedemikian hingga diperoleh X tambah B per 2A itu sama dengan plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Lanjut, untuk X ruas kirinya masih tetap, kemudian yang di dalam akar kita mau keluarkan 1/4A kuadrat di dalam akar. Kita mau keluarkan. Nah, kalau dia keluar, maka diperoleh akar 1/4A kuadrat itu sama dengan 1/2A. Karena akar 1/4 itu sendiri adalah 2, kemudian akar 1/A kuadrat itu sendiri sama dengan 1/A. Maka diperoleh 1/2A dikali B kuadrat dikurang 4AC. Lanjut, kedua ruas kita kurangkan dengan B per 2A, maka diperoleh X-nya sama dengan minus B per 2A plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi min B plus minus akar B kuadrat per 4AC per 2A. Maka diperoleh X1 nya sama dengan min B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, atau X2 nya itu sama dengan min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, semoga bisa dipahami dari mana rumus daripada rumus ABC. Jadi rumusnya adalah ini. X1 2-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ingat, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka A-nya tidak boleh sama dengan 0. Langsung saja ke contoh. Ini sangat mudah karena langsung saja kita substitusi nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus. Untuk contoh pertama, A-nya 9, B-nya min 12, dan C-nya 4, maka kita langsung substitusi nilai A, B, C-nya. Min B kuadrat, maka min B, maka minus karena B-nya min 12, maka minus kali minus 12, plus minus akar B-nya min 12, kemudian pangkat 2 kurang 4 kali 9 kali 4 per 2 kali 9, karena A-nya sama dengan 9. Sehingga diperoleh 12 plus minus akar 144 dikurang 144 per 18. Karena 144 dikurang 144 sama dengan 0, maka di sini akar 0. Akar 0 itu sendiri adalah sama dengan 0. Maka diperoleh 12 per 18.
Karena plus minus 0, maka X1 dan X2 nya disebut akar kembar karena X1 dan X2 nya sama, yaitu 2/3. Lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu 2x kuadrat tambah 3x tambah 5 sama dengan 0. A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 3, dan C nya sama dengan 5. Kita peroleh, kita langsung saja substitusi A, B, C nya. Kita peroleh X1 2 nya adalah 3 plus minus akar min 31/4. Karena akar min 31 itu bukan merupakan bilangan real, maka persamaan kuadrat soal B itu adalah tidak mempunyai penyelesaian, atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, atau ditulis seperti ini. Ini adalah simbol himpunan kosong. Semoga dapat dipahami penjelasan daripada 3 cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Di sini jenis-jenis persamaan kuadratnya itu dilihat daripada nilai diskriminannya atau D-nya, di mana nilai diskriminan itu diperoleh dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Pertama, untuk D-nya bernilai positif atau D-nya besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berlainan. Pertama, jika D-nya berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu rasional atau terukur. Kemudian jika D-nya tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu irasional atau tak terukur. Kemudian nilai diskriminan yang kedua, di sini yang kedua, D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya itu mempunyai 2 akar yang sama atau akar kembar sesuai contoh yang terakhir tadi. Dan akarnya itu real dan rasional. Kemudian untuk D-nya kecil 0 atau D-nya negatif, maka persamaan kuadratnya itu tidak mempunyai akar atau kedua akarnya tidak real. Jadi di sini jenis-jenis akarnya itu berdasarkan nilai diskriminannya. Contohnya, tanpa harus menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu, tentukanlah jenis akar persamaan kuadrat berikut. Jadi apakah akar persamaan kuadratnya kembar, atau akar persamaan kuadratnya bukan bilangan real, atau akar persamaan kuadratnya merupakan akar yang berbeda dan bilangan real. Pertama, sesuai saja dengan nilai diskriminannya untuk persamaan pertama. 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Koefisiennya adalah A-nya sama dengan 2, B-nya min 7, dan C-nya 6. Kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC. Maka diperoleh D-nya itu sama dengan 1, di mana D-nya itu 1 itu besar 0. Maka, dan 1 ini adalah berbentuk kuadrat sempurna karena 1 sama dengan 1 pangkat 2. Maka persamaan kuadrat dari 2x pangkat 2 kurang 7x tambah 6 sama dengan 0 mempunyai 2 akar real yang berlainan dan rasional tentunya. Kemudian untuk contoh bagian B, 3x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Koefisiennya itu adalah 3 sama A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 3. Dan diperoleh nilai diskriminannya sama dengan 13. 13 juga ini merupakan bilangan positif atau yang lebih besar daripada 0. Tetapi 13 ini tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat bagian B ini 2 akarnya real yang berlainan atau berbeda dan irasional.
Untuk bagian C, 4x kuadrat kurang 2x tambah 1/4 sama dengan 0. Di sini D-nya didapat nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang sama atau bisa dikatakan akar kembar, real dan rasional. Kemudian persamaan kuadrat yang kedua, yang keempat atau bagian D, yaitu x kuadrat kurang 6x tambah 12 sama dengan 0. Diperoleh nilai diskriminannya itu sama dengan minus 12 atau bertanda negatif, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya tidak real. Jadi bergantung daripada nilai diskriminannya. Lanjut, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dari rumus kuadrat kita dapat menurunkan rumus yang menyatakan hubungan antara jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya, atau x1 plus x2 dan x1 kali x2 dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 yang dinyatakan dalam koefisien A, B, dan C. Pertama, untuk rumus daripada hubungan antara jumlah akarnya, yaitu x1 ditambah x2. Untuk tadi dengan rumus ABC, pertama x1 nya yang bertanda positif, kemudian x2 nya yang bertanda negatif, maka kita peroleh min B dikurang B ditambah B kuadrat kurang 4AC, kemudian dikurang akar B kuadrat kurang 4AC. Di sini ada plus, di sini ada minus, maka nanti habis. Jadi sisa min B dikurang B per 2A untuk rumus x1 ditambah x2, maka diperoleh min 2B per 2A atau diperoleh min B per A. Jadi untuk rumus hubungan antara jumlah daripada akar-akar persamaan kuadrat itu adalah min B per A. Lanjut, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita kalikan x1 dengan x2 dengan memakai rumus ABC tadi, maka diperoleh min B kuadrat kurang akar B kuadrat kurang 4AC dipangkatkan 2 lagi. Karena ingat misalkan X ditambah A dikali X dikurang A itu sendiri sama dengan X kuadrat dikurang A kuadrat. Ini adalah sifat daripada pemfaktoran. Maka diperoleh min B kuadrat dikurang akar B kuadrat kurang 4AC dipangkat 2-kan juga. Kemudian penyebutnya 2A dikali 2A diperoleh 2A kuadrat. Diperoleh min B kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Kemudian di sini ada pangkat 2, di sini ada akar, maka akarnya nanti jadi gelang. Kemudian sisa B kuadrat kurang 4AC per 2A kuadrat itu sama dengan 4A kuadrat. Lanjut, di sini B kuadrat, di sini min B kuadrat, maka nanti habis. Kemudian minus, ada minus, jadi nanti sama dengan 4AC per 4A kuadrat. Kemudian kita coret juga di bawah, jadi sisa C per A. Jadi rumus untuk mencari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu C per A. Dalam penerapannya, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dapat digunakan untuk pertama, menghitung bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat.
Kemudian yang kedua, menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi sifat tertentu. Kemudian yang ketiga, penyusun persamaan kuadrat. Jadi dari kedua rumus tadi, yaitu rumus jumlah dan rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa gunakan untuk menentukan ketiga ini. Pertama, menghitung bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Sebuah bentuk aljabar yang terdiri atas dua peubah atau variabel dikatakan simetri atau setangkup. Jika letak peubah itu ditukarkan, maka nilai bentuknya tetap. Jadi A tambah B dan A kuadrat tambah B kuadrat dan 1/A tambah 1/B ini merupakan contoh bentuk simetri. Kenapa? Karena A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat dan seterusnya. Tetapi A min B, A kuadrat min B kuadrat dan 1/A min 1/B itu bukan merupakan contoh bentuk simetri. Kenapa? Karena A min B itu tidak sama dengan B min A, dan A kuadrat kurang B kuadrat itu tidak sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat dan seterusnya. Jadi dipahami yang mana merupakan contoh simetri dan mana yang bukan merupakan contoh simetri. Contoh di sini akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Kemudian tanpa harus menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu, hitunglah x1 tambah x2-nya, kemudian x1 kali x2-nya, kemudian x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, dan 1/x1 ditambah 1/x kuadrat. 1/x2. Jadi kita hanya menggunakan rumus. Untuk rumus penjumlahan tadi, x1 tambah x2 itu sama dengan min B per A. Kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya min 3, dan C-nya min 1. Langsung saja kita masukkan, kita substitusi ke dalam rumus. Maka diperoleh x1 tambah x2-nya itu sama dengan 3. Kemudian x1 kali x2-nya itu sama dengan C per A, karena C-nya min 1 per 1, A-nya 1 itu sama dengan min 1. Kemudian untuk kuadratnya, kita peroleh x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 kuadrat ditambah 2x1 kali x2 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 dikali x2. Kenapa? Karena kita nanti mau jadikan ini yang saya kurung menjadi kuadrat sempurna. Maka diperoleh x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 dikali x2. Dimana kita tahu bahwa x1 tambah x2 itu rumusnya adalah min B per A. Kemudian x1 kali x2 itu rumusnya C per A. Maka kita langsung saja substitusi min B per A pangkat 2 dikurang 2 dikali C per A. Maka diperoleh B per A nya itu tadi berapa? Adalah 3. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurang C per A nya itu tadi adalah min 1. Min 2 kali min 1 itu sama dengan 2. Maka diperoleh 9 tambah 2 sama dengan 11. Maka x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu adalah sama dengan 11. Kemudian soal D, 1/x1 ditambah 1/x2. Kita bisa ubah bentuknya seperti ini karena kita mau samakan penyebut. Maka x2 per x1 dikali x2 tambah x1 dikali x1 x1 per x1 kali x2. Kita samakan penyebutnya dengan cara untuk menyamakan penyebut x1 nya dikali dengan x2, maka pembilangnya juga nanti dikali dengan x2 seperti ini. Kemudian untuk 1/x2 kita kalikan dengan x1, pembilang dikali dengan x1, penyebut juga dikali dengan x1. Maka
penyebutnya sudah sama. Jika penyebut sudah sama, maka kita bisa jumlahkan pembilangnya, yaitu X1 tambah X2 per X1 kali X2, di mana X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Min B per A nya itu tadi sama dengan minus 3, kemudian per C per A. C per A nya itu tadi sama dengan min 1. Maka diperoleh 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan min 3, karena di sini minus ya. Cocok. Oke, seperti itu. Jadi tanpa harus cari berapa sih X1-nya dan berapa sih X2-nya, kita bisa mencari nilai daripada hubungan-hubungan akar-akarnya, yaitu apakah dia dijumlahkan, kemudian apakah dia kedua akarnya dikalikan, atau bentuknya seperti ini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya berapa, kemudian 1 per X1 tambah 1 per X2 nya itu berapa. Contoh lanjut, rumus tadi kita bisa juga gunakan untuk menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi sifat-sifat tertentu. Sini tadi kita peroleh rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ini dapat digunakan untuk menentukan atau menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya, pertama salah satu akarnya 2 kali akar yang lain. Kemudian yang kedua contohnya salah satu akarnya 2 lebihnya dari akar yang lain, dan seterusnya. Lebih memahaminya, langsung saja ke contoh. Di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X tambah P adalah 2 kali akar yang lain. Jadi akar satunya itu merupakan 2 kali akar yang lain. Hanya itu yang diketahui. Kemudian apa yang ditanyakan? Hitunglah nilai P. Jawab, di sini kita ketahui bahwa A-nya 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan P. Jika akar-akar persamaan itu X1 dan X2, maka X1 sama dengan 2X2. Kenapa? Karena tadi yang diketahui bahwa satu akar persamaannya itu adalah 2 kali akar yang lain. Jadi X1 sama dengan 2 kali X2. Kita cari dengan menggunakan rumus bahwa X1 tambah X2 itu adalah min B per A. B nya 6, A nya 1, maka diperoleh sama dengan min 6. Nah, kita ketahui bahwa X1 nya sama dengan 2X2, maka kita substitusi X1 nya ini menjadi 2X2. Maka kita peroleh 2X2 ditambah X2 sama dengan minus 6. Maka kita dapat 2X2 tambah X2 itu sama dengan 3X2 sama dengan minus 6. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 1/3, diperoleh X2 nya sama dengan min 6/3 atau X2 nya sama dengan minus 2. Karena X2 nya kita ketahui dengan minus 2, dan kita ketahui pula bahwa X1 sama dengan 2X2, maka diperoleh X1 sama dengan 2 dikali min 2. Kita substitusi X2 nya sama dengan min 2 ya. Kemudian kita peroleh bahwa X1 nya sama dengan minus 4. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah P nya, dimana dengan rumus X1 kali X2 sama dengan C per A. C nya itu tadi adalah P, A nya itu sama dengan 1. Maka X1 kali X2 sama dengan P per 1. Kita juga substitusi X1 nya sama dengan min 4, kemudian X2 nya sama dengan min 2. Kita kali itu sama dengan P, maka diperoleh P nya sama dengan min 4 kali min 2, yaitu 8. Selanjutnya, bila X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX
tambah C sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 0, berlaku hal berikut. Pertama, akar-akar berlawanan. Jika X1 sama dengan minus X2, jika dan hanya jika B-nya sama dengan 0. Jadi akar-akarnya berlawanan jika dan hanya jika B-nya 0. Kemudian akar-akarnya berkebalikan atau inverse. Maka jika dan hanya jika A-nya itu sama dengan C. Jadi X1 sama dengan 1 per X2 itu jika dan hanya jika A-nya sama dengan C. Kemudian yang ketiga, sebuah akarnya sama dengan 0. Apakah X1-nya sama dengan 0 jika dan hanya jika C-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan min B per A. Jadi itu untuk akarnya itu, sebuah akarnya itu sama dengan 0. Maka berlaku sifat berikut. Kemudian kedua akarnya sama besar, jadi X1 sama dengan X2 jika dan hanya jika X1-nya itu sama dengan X2 sama dengan min B per 2. Jadi hal-hal ini berlaku untuk kedua akarnya atau hubungan kedua akarnya. Kita lihat contoh berikut. Persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang px ditambah p kurang 3 sama dengan 0. Kemudian yang diketahui itu akar-akarnya berkebalikan. Apa tadi? Jika akar-akarnya berkebalikan, maka x1-nya itu sama dengan 1 per x2-nya. Kemudian dihitung nilai p-nya dan akar-akarnya itu berapa. Kita peroleh 2x kuadrat kurang px ditambah p kurang 3 sama dengan 0. Koefisiennya itu adalah A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min P, dan C-nya adalah P kurang 3. Supaya akar-akarnya berkebalikan, haruslah A-nya sama dengan C. Maka 2 sama dengan P kurang 3, maka P-nya sama dengan 5. Kenapa dikatakan bahwa A-nya itu sama dengan C? Ya, dari rumus tadi bahwa X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, dimana kita ketahui tadi bahwa X1-nya itu sama dengan 1 per X2. Maka kita substitusi X1 itu sama dengan 1 per X2. 1 per X2 dikali X2 sama dengan C per A. Dia ekuivalen dengan 1, karena kita bisa coret ini, jadi maka sama dengan 1, itu sama dengan C per A. Maka ekuivalen dengan A sama dengan C, karena kedua ruas kita kalikan dengan A, maka diperoleh A-nya sama dengan C. Maka jika akar-akarnya berkebalikan, maka haruslah A-nya sama dengan C. Maka A-nya tadi itu adalah 2, C-nya adalah P kurang 3, maka kita samakan 2 sama dengan P kurang 3. Diperoleh P-nya sama dengan 5. Atau kedua ruas kita jumlahkan dengan 3, diperoleh P-nya sama dengan 5. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu hitunglah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Akar-akar dapat diperoleh dengan mensubstitusi nilai P sama dengan 5 ke persamaannya. Maka kita peroleh 2x kuadrat kurang px, P-nya 5, maka min 5x ditambah 5 kurang 3 sama dengan 0. Ekuivalen 2x kuadrat kurang 5x ditambah 2. 5 kurang 3 sama dengan 2. Maka kita faktorkan bahwa 2x kurang 1 kali x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 per 2 atau x sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2 atau 2. Oke, cukup untuk pekan ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup kelas WhatsApp dan kita diskusikan bersama. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.